Siswa, kita sampai pelajaran fisika bab gerak lurus ya. Pertama, gerak. Gerak itu ialah perpindahan posisi. Jadi kalau kalian dikatakan bergerak itu artinya tempatnya berubah, kedudukannya berubah. Berubah posisi ya. Nah, ada gerak lurus, apa artinya? Yaitu gerak yang lintasannya lurus, garis lurus. Contoh sehari-hari, misalnya mobil bergerak di jalan tol yang lurus. Nah, itu namanya bergerak lurus. Baiklah, gerak lurus ada dua macam, yaitu gerak lurus yang beraturan, disingkat GLB. GLB, gerak lurus beraturan. Apa definisinya? Ialah gerak yang lintasannya lurus, ya, gerak lurus. Dan kelajuannya tetap, anak-anak. Kelajuan atau disebut juga kecepatan, boleh. Kelajuan. Ingat, kelajuan itu artinya jarak yang ditempuh setiap waktu. Makin cepat berarti kelajuannya makin besar. Jadi kelajuan mirip dengan kecepatan ya. Cuma nanti di SMA ada perbedaan sedikit. Jadi kelajuannya sama kecepatan tetap, selalu tetap. Jadi tidak digas, tidak direm. Kalau digas itu makin cepat, dipercepat. Sebaliknya kalau direm makin lambat atau diperlambat. Ya, ini kelajuannya tetap ini. Nah, dengan contoh misalnya seperti ini, mobil bergerak di jalan tol yang lurus. Kelajuannya tetap stabil. Misalnya 60 km per jam, terus 60 km per jam. Tidak bertambah, tidak berkurang ya di jalan tol ini. Digambarkan seperti ini. Jadi, pada saat di titik A, misalnya mula-mula kecepatannya di sini V, kecepatan V itu 60 km per jam. Setelah 1 sekon berpindah di sini, kecepatannya juga tetap 60 km per sekon. Di mana-mana kecepatan selalu tetap. Nah, biarpun 1 sekon, 2 sekon, terus kelajuannya selalu tetap. Tetapi jarak yang ditempuh, kalau waktunya makin bertambah, ini makin panjang, makin banyak jarak yang ditempuh. Apa rumus jarak yang ditempuh? Jarak yang ditempuh ialah kecepatan kali waktu atau kelajuan kali waktu. Ingat kelajuannya tadi satuannya kilometer per jam. Waktunya kalau kita pakai rumus ini jadikan jam nanti. Begitu ya. Jadi simbolnya jarak itu diberi simbol S. Atau jarak S ya, betul, satuannya kilometer. V itu kecepatan, satuannya kilometer per jam. T waktu, satuannya jam. Tapi anak-anak, kalau dalam satuan SI itu satuan internasional, S jarak itu dalam satuan meter. Kecepatan satuannya meter per sekon. Gitu. Waktu satuannya sekon. Jadi tergantung dari pasangan satuannya. Kalau kita pakai satuan SI, maka jaraknya dalam meter, kecepatan dalam meter per sekon, waktu dalam sekon. Gitu ya. Tergantung dari soalnya. Baiklah, lebih jelas dengan contoh soal. Mobil bergerak di jalan tol dengan kelajuan tetap gerak GLB yaitu 60 km per jam. Tentukan A, jarak yang ditempuh dalam waktu 10 menit. B, berapa waktu untuk menempuh jarak 90 km. Oke ya, ini seperti di SD dulu ya, gampang ya. Nah, kita kerjakan. Para siswa yang diketahui kecepatan ya. Jadi kembali ke sini. Kelajuan atau kecepatannya diketahui yaitu 60 km per jam. Waktunya 10 menit, tentu kita jadikan sekon. Waktu 10 menit kita jadikan jam ya, bukan sekon. Karena diketahui satuannya kilometer per jam. Maka berapa jam itu? 10 menit dijadikan jam, 10 dibagi berapa anak? 60, betul, 1/6 jam. Nah, sudah tahu, kecepatan tahu, waktu tahu, maka berapa jarak ditempuh? S sama dengan V kali T.
kecepatan kali waktu. Berapa V-nya? Diganti angka 60 km per jam ya. T-nya 1/6. Jadi 60 kali 1/6 sama dengan 10. Satunya kilometer karena ini jarak. Jadi jarak ditempuh 10 km. Begitu. Terus berapa waktu jika untuk menempuh jarak 90 km? Berarti yang diketahui S jarak 90 meter, yang ditanya sekarang T dibalik. Lupa berapa V-nya? V-nya selalu tetap. Kan kelajuannya selalu tetap tadi. Gitu ya. Kembali ke rumus lagi. S sama V kali T. Maka 90 ya, S 90, V kecepatannya 60 ya, satuannya sudah benar ini. Ini kilometer S-nya, ini V-nya kilometer per jam. Jadi T-nya nanti kita perlu dalam satuan jam. Sudah sesuai dengan pasangan satuannya ini. Maka waktunya sama dengan 90 bagi 60. Sama 1,5 jam. Oke ya, begitu.